Baik, Mbak Caca, sekarang giliran Mbak Caca ini sebagai pengelola Yayasan Dakwah Lentera Hati. Di sini tuh ada pesantren, juga ada cariustad.id dan bagaimana meneruskan nilai-nilai yang Abi Quraisyihab lakukan, Mbak Caca, kalau saya baca banyak referensi. Seperti apa, dan sepertinya cariustad.id kan seperti mencari kalau di tayangan televisi kan talents apa itu yang mencari para talents untuk bisa berkiprah di dunia hiburan, tapi kalau ini pendakwah dan ini digital. Seberapa sih Mbak Caca melihat bahwa Islam dan digital dan dakwah dan digital, pesantren dan digital itu bisa mewarnai atau meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan ujung-ujungnya tentu untuk meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia terutama di bidang sumber daya manusia. Waktu dan tempat saya persilakan Mbak Caca, monggo. Terima kasih Pak Jaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Muhammad Ali, Pak Jaka, dan seluruh narasumber pada pagi hari ini, juga seluruh hadirin yang ikut meramaikan sesi hari ini. Terima kasih sebelumnya, ini merupakan suatu kehormatan dapat berbicara di antara narasumber lain yang hebat-hebat di sini, alhamdulillah. Saya senang sekali tadi mendengarkan pemaparan yang sudah disampaikan Pak Sugeng terkait Pondok Pesantren As-Salam di Solo ini yang sudah goes digital ya Pak Sugeng. Ini dari mulai sistem pendaftaran, pembelajaran di online, sampai metode dakwah digitalnya juga sudah dilakukan. Semoga semakin banyak pesantren-pesantren yang mengikuti jejaknya As-Salam, amin. Juga Mas Reza ini sudah lama bergelut di dunia digital dan startup, ini luar biasa. Jadi menginspirasi saya dan menambah semangat terus mengembangkan program-program yang kami jalankan, tentu dengan memanfaatkan teknologi agar terus dapat berinovasi. Baik, di kesempatan pagi ini saya izin mewakili Yayasan Dakwah Lentera Hati cerita sedikit sebagian kecil dari program-program yang kami sudah jalankan selama 17 tahun ini. Saya ada slide, boleh dibantu? Oke, kita bantu dari sini Mbak Caca ya. Baik, iya Pak Jaka. Silakan teman-teman. Baik. Ya, monggo Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi Yayasan Dakwah Lentera Hati ini didirikan oleh Abi Quraisyihab dan keluarga dan kolega sejak tahun 2004, Pak Jaka. Dan misinya membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Di sini kami melihat memang Indonesia dengan segala kekayaan budayanya, suku, dan bahasanya adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melalui yayasan kami berupaya menyebarkan nilai-nilai Islam sambil menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai faktor yang dapat memelihara kemajemukan ini. Baik, di slide kedua saya akan tampilkan 5 program atau unit organisasi yayasan yang dimana seluruh programnya secara konsep kami rancang dengan menitik beratkan pada moderasi beragama. Dan juga kami berusaha membuat program yang unik dan yang dapat melengkapi program-program yang sudah dijalankan di lembaga lain. Misalnya seperti di Pusat Studi Al-Quran, ini kami melakukan pendidikan dan pelatihan pengembangan kajian dan juga perpustakaan. Pendidikan pelatihan yang kami lakukan itu seperti pendidikan kader mufasir, di mana para pesertanya adalah mahasiswa atau mahasiswi yang sedang menyelesaikan studi S2 dan S3 khusus di bidang tafsir Quran. Kami melakukan pendampingan terhadap apa yang mereka sedang kerjakan. Jadi kami melengkapi apa yang sudah mereka dapatkan dari universitas. Program lainnya adalah Islam Edu juga. Di sini kami fokus pada pendidikan agama Islam untuk dari mulai jenjang PAUD sampai SMA. Kami melakukan pendidikan bukan hanya untuk muridnya, tapi juga untuk guru agama Islam. Kami juga memiliki penerbitan Lentera Hati yang menghasilkan buku-buku keislaman. Tapi di hari ini ada 2 program yang akan saya fokus bahas lebih rinci, yaitu Pesantren Bait Al-Quran dan juga platform Cari Ustadz. Saya izin menampilkan video singkat untuk menggambarkan program Bait Al-Quran ini ya Pak Jaka ya. Mohon di slide ketiga. Bait Al-Quran adalah salah satu program pusat studi Al-Quran dalam bentuk pesantren pasca tahfiz, khusus bagi santri berbagai daerah yang sudah hafal 30 juz. Sama seperti program PSQ lain, pesertanya terpilih dan mendapat beasiswa, diberikan pendidikan dalam bidang tafsir, kajian keislaman lain, dan pembekalan pesantren pasca tahfiz. Alumni Bait Al-Quran kembali ke pesantren dan kabupaten masing-masing untuk menjadi penggerak Islam moderat di kampung halamannya di penjuru Nusantara.
Baik, jadi pesantren Pasca Tahfiz ini sejak awal berdiri tahun 2009, kami bekerja sama dengan berbagai pesantren di Indonesia, di mana para santri-santri ini harus melalui proses seleksi yang cukup ketat, karena persyaratan program ini adalah mereka harus sudah hafal 30 juz, dan juga harus sudah memiliki kemampuan dasar bahasa Arab, dan juga mampu membaca kitab kuning. Program ini adalah program full beasiswa. Durasi pendidikannya waktu sebelum pandemi ini 6 bulan untuk setiap angkatannya Pak Jaka. Tapi sejak pandemi kami pendekkan menjadi 2 bulan masa pendidikan online-nya. Kami melihat latar belakang lahirnya Bait Al-Quran ini dengan kami menyadari adanya tantangan yang dihadapi sebagian besar dari pesantren yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah tantangan pertama, di mana tantangannya adalah tidak hanya berhenti pada capaian hafalan Al-Quran. Kebanyakan para santri cenderung fokus pada hafalan Qur'annya aja. Tentu saja ini adalah langkah yang mulia, bagus, tapi hal ini tidak cukup. Yang lebih penting adalah pemahaman kandungan ayat Al-Qur'annya sebagai kompetensi pelengkap dakwah. Maka di sini Bait Al-Qur'an kami berusaha melengkapi ilmu yang sudah didapatkan sebelumnya melalui program pendalaman ilmu dasar Al-Qur'an dan tafsir. Pendidikan ilmu Al-Qur'an ini dilatih langsung oleh para dewan pakar PSQ yang umumnya adalah para dosen di perguruan tinggi, baik yang bergelar doktor maupun profesor. Jadi ini adalah suatu kesempatan yang baik untuk para santri. Harapannya memang kami dapat menciptakan hafiz Quran yang berpemahaman keagamaan luas dan juga moderat. Tantangan kedua, kami melihat memang masih minimnya kekuatan ekonomi untuk mandiri dan juga untuk terampil mengembangkan potensi dirinya serta lingkungannya. Jadi kami melihat aspek wirausaha atau entrepreneurship ini juga menjadi penting karena fakta di lapangan masih banyak ditemui para penghafal Quran yang belum mandiri secara ekonomi dan juga belum maksimal dalam menerapkan potensi dirinya di kehidupan sehari-hari. Maka di sini kami memberikan berbagai pelatihan untuk para peserta dimulai dari manajemen wirausaha, pelatihan psikologi pengembangan diri, pelatihan kepemimpinan dan lain sebagainya. Jadi harapannya kami dapat menciptakan hafiz Quran yang mampu berkontribusi aktif di tengah masyarakat dan juga mandiri secara ekonomi. Yang ketiga tantangannya, kami masih melihat minimnya literasi teknologi dan kemampuan adaptasi di era digitalisasi ini. Ini sebenarnya merupakan 2 tantangan besar yang utamanya terjadi di masa pandemi, di mana masih banyak santri yang belum mahir menggunakan teknologi. Sementara pesantren dituntut langsung bertransformasi ke digital secara cepat. Dan ini yang kami rasakan juga di Bait Quran sejak awal pandemi. Maka perlu kita mengasah kemampuan adaptasi para santri. Yang kami lakukan dan masih terus dalam tahap akselerasi sejak awal pandemi ini sampai sekarang adalah bertransformasi ke digital. Jadi memang program online ini yang kami lakukan bukan hanya mengubah sistem pendaftaran sampai proses belajar mengajar, tapi juga silabus, materi ajar yang digunakan, dan lain sebagainya. Memang sih ada hal yang hilang, harus shifting dari pesantren offline ke online. Misalnya ya ada kesempatan belajar yang secara langsung mungkin ataupun tidak langsung yang dirasakan santri melalui interaksi dengan para pengasuh atau kiainya. Ketika mereka dapatkan saat mereka tinggal bersama di area pesantren. Tapi di sisi lain, pembelajaran jarak jauh ini secara daring memberi peluang kreatif bagi para santri untuk dapat mengakses seluas mungkin informasi dari berbagai sumber, terutama dari internet, dan memberikan mereka kesempatan berkarya dan menjadi motivasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mampu merespons perubahan, insya Allah. Baik, di slide selanjutnya saya mau berkaitan dengan program digitalisasi yang dikembangkan yayasan. Izin saya memutar video singkat tentang platform Cari Ustadz. Ya, videonya. Cariustadz.id, platform yang membantu menghubungkan umat dengan ustadz-ustazah yang ramah dan kompeten di seluruh Indonesia. Klik www.cariustadz.id, lalu pilih jenis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhanmu. Ada kajian keluarga, kajian kelompok, bimbingan personal, juga khutbah Jumat dan hari besar Islam. Tentukan lokasi kegiatan. Setelah itu klik dari sini. Direktori Cariustadz.id akan menampilkan ustadz atau ustazah yang sesuai dengan filter pencarian. Anda juga bisa mencari tahu lebih detail mengenai ustadz atau ustazah yang akan dipilih. Karena tak hanya profil dan karyanya saja, ada juga akun sosial media dari ustadz atau ustazah tersebut. Setelah mantap menemukan ustadz pilihanmu, klik tab Kontak Ustadz. Cariustadz.id untuk Islam yang rahmah dan kebaikan bagi semua. Baik,
terima kasih. Jadi cariustad.id ini lahir di tahun 2019, di mana kami melihat berbagai macam tantangan yang muncul di era digital ini yang menjadi latar belakang yayasan melahirkan platform ini. Tantangannya diantaranya yang pertama memang ternyata masih banyak masyarakat yang sulit mendapatkan ustadz yang kompeten, utamanya mereka di daerah perkotaan. Di sini kami melihat ada gap antara kebutuhan umat dan akses kepada para ustadz yang kompeten. Ustadz yang kompeten ini adalah mereka yang paham Al-Quran secara utuh dan mampu memberikan contoh-contoh atas pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Nah, kesulitan mendapatkan ustadz yang kompeten ini juga merupakan dampak dari badai informasi di era digital ini, di mana semua orang bisa bersuara, bisa berpendapat, termasuk dalam hal agama ya di media sosial. Seseorang yang bisa baca Al-Quran, yang baru aja bisa baca Al-Quran, mungkin bisa lebih lantang suaranya dibandingkan seorang profesor yang memang sudah mendalami ilmu agama sejak kecil atau ilmu Al-Quran yang formal. Nah, jadi memang di sini yang menjadi latar belakang Cari Ustadz lahir agar kami dapat melakukan kurasi terhadap ustadz dan ustazah yang tergabung untuk memastikan kami dapat membantu umat mendapatkan pengajaran yang tepat dari orang yang tepat. Syukur alhamdulillah memang selama 17 tahun berjalan yayasan melalui Pusat Studi Al-Quran dan Bait Quran, kami sudah memiliki jaringan alumni yang merupakan kader-kader mufasir dan sebagian besar telah bergabung di platform ini. Maka melalui platform ini aneka ustadz dan ustazah kami tampilkan sesuai dengan spesifikasi keilmuannya agar umat dapat menemukan sosok ustadz yang tepat sesuai dengan kegiatan atau kajian Islam yang dibutuhkan. Lalu tantangan kedua, Muslim milenial dan semangat beragama secara praktis dan instan ini semakin meningkat. Nah. Jadi ini sebenarnya semangat beragama umat Muslim meningkat dan butuh didukung, sangat positif. Maka Cari Ustadz turut serta aktif menghadirkan aneka kegiatan dakwah yang diisi oleh para ustadz dan ustazah melalui berbagai media. Program untuk umat yang kami hadirkan ini ya seperti kajian live, video-video, artikel, dan kami juga membuat fitur konsultasi tanya ustadz di platform yang semuanya dapat diakses melalui digital di genggaman tangan kita. Jadi tujuan besarnya adalah kami ingin mengedukasi masyarakat yang cerdas beragama dan juga cerdas berbangsa. Jadi dengan umat muslim yang senantiasa mempraktekkan cara-cara berpikir kritis, berkeadilan, sikap toleransi aktif kepada sesama. Lalu tantangan ketiga kami melihat memang ada pergeseran media dakwah Islam dari mimbar tradisional masjid ke mimbar digital. Ini sebenarnya merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi para ustadz untuk memperluas dakwahnya dan agar dapat diterima oleh lebih banyak jamaah dengan memanfaatkan media internet sebagai media dakwah. Ya, oleh karena itu program Cari Ustadz kami fokus untuk upgrading skill para ustadz dan ustazah, tidak hanya pada pendalaman keilmuan Islamnya, tapi juga pelatihan soft skill yang dibutuhkan. Seperti kemarin kami sempat membuat pelatihan untuk YouTuber, jadi membuat konten video di media sosial, lalu pelatihan SEO, Search Engine Optimization, untuk para ustadz yang hobi menulis artikel di website dan lain sebagainya. Itu kira-kira Pak Jaka, sekian cerita singkat mengenai program, insya Allah bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada Pak Jaka. Ya, terima kasih sekali Mbak Caca. Saya kira sangat konkret apa yang dijelaskan oleh Mbak Caca bahwa ada tantangan tadi para pembelajar ketika karena hanya berhenti setelah hafal ataupun menguasai Al-Quran dan menguasai dan yang lainnya, tapi juga bagaimana jiwa entrepreneur kemandirian mungkin harus dijawab. Yang ketiga adalah literasi, bagaimana adaptasi dengan era yang saat ini. Dan saya kira ketika para santri ataupun lulusan pesantren bisa menerapkan atau bisa menjawab 3 tantangan yang ada disampaikan oleh Mbak Caca tadi, bisa mengatasi gap yang terjadi. Saya sangat setuju ada gap ketika seseorang atau masyarakat atau kelompok milenial pengen belajar agama secara gampang, mudah, sehingga terjadi pergeseran antara mimbar yang tradisional itu ke digital. Nah, jika para santri ataupun para teman-teman di pondok pesantren tidak melek digital, tentu gap ini akan semakin jauh dan akan diisi oleh orang-orang dalam tanda petik, mungkin orang yang tidak bertanggung jawab, mempunyai kepentingan-kepentingan yang lain.